Masa aku belum pulang? Ada apa ya? Kok paman itu lari sampai tergesa-gesa? Pasti sedang ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti teman. Sana, itu. Oh, ternyata ada anak kerbau yang hilang dari kawanannya. Pasti ini karena anak kerbau tersebut belum pandai berenang deh. Ayo segera kita cari. Jangan sampai anak kerbau itu tenggelam atau dimakan buaya. Soalnya di rawa ini kan masih banyak buayanya. Jadi kita tetap harus waspada ya. Untuk mengevakuasi kerbau, biasanya paman-paman ini akan melakukan peninjauan lokasi terlebih dahulu. Mereka akan menyusuri mulai dari titik awal hingga tempat di mana kerbau-kerbau ini berkumpul. Umumnya sih, mereka akan mencari ke lokasi yang debit airnya lebih tinggi. Karena kemampuan renang anak kerbau yang belum sempurna atau bisa juga kelelahan. Itu dia bang, itu dia. Mana, maju, saya Ayo. Itu dia. Wah, akhirnya ketemu juga. Cepat paman, tangkap dia. Jangan biarkan dia terlalu lama berpisah dari kawanannya. Kasihan, dia pasti merasa kesepian. Yeay, berhasil. Kamu gak kenapa-kenapa kan, Sob? Kelihatannya kamu sedih. Pasti kamu sudah rindu dengan kawananmu ya? Tenang, paman-paman ini akan mengantarkanmu kok. Cepat. Ayo. Sehat-sehat ya, Sob. Dan jangan sampai tersesat lagi. Ayo, pulang. Ayo semua keluar kandang. Yang tertib ya, Sob. Mereka adalah si kerbau rawa asal Tulang Bawang Lampung. Dinamakan kerbau rawa karena mereka menghabiskan banyak waktunya di dalam air. Uniknya kalau di sini kerbaunya tetap mencari makan di air tuh. Yap, rumput air merupakan salah satu makanan favorit mereka. Setiap pagi, kerbau diangon oleh paman-paman ini untuk mencari makan. Karena stok rumput sedang melimpah, lokasi angon kerbaunya juga tidak jauh dari kandang. Hanya saja karena kondisi rawa yang berair, paman-paman ini tetap harus menggunakan perahu untuk mengawasinya. Oh iya teman, sobat Totan ini juga jago renang loh. Biasanya kalau debit air sedang tinggi, maka mereka harus berenang terlebih dahulu ke tempat yang lebih rendah untuk makan. Tapi karena sekarang airnya tidak terlalu besar, maka mereka hanya akan berjalan sampai ke lokasi tujuan. Sebelum kerbau diangon, biasanya paman-paman ini akan memisahkan kerbaunya terlebih dahulu. Kerbau yang sedang hamil dan anakan kerbau akan dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk mencari makan di luar kandang. Kenapa? Karena sangat beresiko menyebabkan keguguran hingga kematian. Terutama bagi anak-anak kerbau yang berumur di bawah 3 bulan. Mereka beresiko tenggelam dan juga hilang saat di perjalanan. Proses memisahkan kerbau ini cukup sulit teman. Apalagi jumlah kerbaunya hingga ratusan. Dibutuhkan ketelitian ya untuk melihat kerbau mana yang sedang mengandung atau tidak. Semangat paman! Di sini kerbau dirawat secara berkelompok. Satu kelompok jumlahnya ratusan ekor. Banyak banget kan? Gak heran kalau yang bertugas merawatnya sampai 10 orang. Mereka semua berbagi tugas dalam menjaga dan merawat kerbau-kerbau ini. Ada yang bertugas menjaga kandang, angon,
Paimon mengajari anak-anak kerbau berenang sampai dengan tim evakuasi. Wah, mengajari anak kerbau berenang. Otan baru denger. Kasih tahu Otan dong Paman, bagaimana cara mengajari anak kerbau untuk renang? Untuk anak kerbau yang sudah memasuki usia 2 bulan, biasanya mereka akan diajari berenang seperti ini nih. Mereka akan dilepas dan ditangkap kembali sampai mereka benar-benar bisa berenang. Tidak jauh berbeda dengan manusia, anak kerbau ini juga ada yang cepat dan lambat dalam proses belajarnya. Ada yang menghabiskan waktu sampai 3 bulan dan ada juga yang cukup 1 bulan saja. Wah, kalian hebat sob! Kerbau rawa di sini sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya kerbau di sini hanya ada ratusan ekor, tapi sekarang kalau ditotal mungkin sudah ada ribuan, bahkan puluhan ribu ekor kerbau di sekitar Tulang Bawang. Memang untuk ukuran, kerbau rawa ini lebih kecil dibandingkan kerbau darat. Hal ini disebabkan makanannya mengandung banyak air, sehingga membuat badan kerbau tidak bisa besar secara maksimal. Tapi kalau dari segi kesehatan, kerbau rawa ini bisa dibilang tahan banting loh. Kebiasaannya hidup di air ternyata membuat daya tahan tubuh kerbau ini menjadi kuat. Kenapa? Karena hampir sepanjang hari mereka menghabiskan waktu untuk makan dan berendam di air. Tidak hanya itu, mengkonsumsi rumput air juga ternyata dapat membantu mengontrol suhu tubuh kerbau. Pantes aja kamu lahap sob. Ternyata walaupun cuacanya panas, tapi suhu tubuh kamu tetap terjaga ya kalau sambil berendam gitu. Oh iya, kesehatan tubuh kerbau bisa terganggu akibat naik turunnya debit air di rawa. Jadi mereka selalu butuh air untuk hidup ya teman. Waktu sudah mulai sore nih. Waktunya kita membantu Paman untuk menggiring kerbau-kerbau ini masuk kandang. Kebetulan Kak Ayu dan Kak Ica diperbolehkan untuk membantu paman-paman tersebut tuh. Pasti seru banget ya Kak, menggembala kerbau menggunakan perahu seperti ini. Apalagi hewan yang digembalanya berjumlah ratusan ekor. Kira-kira mereka bisa nggak ya menggiring kerbau ini pulang ke kandang? Ayo Kak, semangat! Wah, kok formasinya jadi berantakan kayak gini sih? Duh, Kak, yang bener dong menggiringnya. Kasian kan paman-pamannya. Kalau kayak gini sih bukannya bantuin, tapi malah jadi ngerepotin deh. Maafin Kak Ayu dan Kak Ica ya Paman. Namanya juga masih pemula. Mereka butuh adaptasi. Sebenarnya kerbau ini hanya perlu digiring karena mereka mempunyai ingatan yang kuat akan jalan pulang ke kandangnya masing-masing. Nusantara kita menyajikan beragam keindahan yang tiada tara. Otan akan mengajak teman semua kembali ke rimba, menengok satwa di alam liar. Inilah Taman Nasional Waikambas. Paman-paman mahot dan polisi hutan yang sedang melakukan patroli di dalam kawasan Taman Nasional Waikambas. Patroli gajah dilakukan setiap hari, umumnya pagi hari, untuk mencegah adanya kawanan gajah liar yang keluar dari dalam hutan.
Wajar saja ya teman, soalnya di Taman Nasional ini kan populasi gajahnya sangat banyak. Jadi kalau tidak diawasi, takutnya mereka pergi ke wilayah penyangga atau pemukiman warga. Gajah liar sangat sensitif dan juga agresif. Yang bisa menanganinya ya hanya pasukan patroli gajah ini teman. Gajah yang digunakan untuk patroli juga gajah pilihan ya. Selain menggunakan gajah, ada juga nih tim patroli yang menggunakan mobil untuk menyisir sebagian wilayah di kawasan Taman Nasional Waikambas. Kebetulan kali ini Kak Dimas dan juga Kak Ayu berkesempatan untuk ikut patroli bersama polisi hutan, mencoba untuk menyusuri hutan dan melihat bagaimana mamalia darat terbesar di dunia hidup di habitatnya. Berhenti. Ada gajah. Tim gajah monitor. Nah, jadi Tan, kita baru aja menemukan 3 ekor gajah liar ya Pak ya? Oh iya. Nah, ini kita baru aja menghubungi tim patroli gajah, ya? Untuk penghalauan. Yaudah. Itu dia, tim patroli gajah datang. Mereka dengan sigap langsung menghalau kawanan gajah liar untuk masuk ke dalam hutan. Lihat teman, bahkan mereka mendorong gajah-gajah liar tersebut dengan menggunakan belalainya tuh. Dorong terus sob, kamu pasti bisa. Wah, keren banget ya teman. Sudah seperti di film-film action. Paman-paman Mahut sangat terampil dalam mengendalikan gajah dan membuat para kawanan gajah liar tak berdaya. Jadi tidak perlu waktu lama deh untuk membuat mereka kembali masuk ke dalam hutan. Yeay, kalian hebat sob. Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan dapat tumbuh setinggi 3,5 meter. Mereka sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lainnya. Seperti si Kartijah ini nih teman. Dia merupakan gajah pertama yang dilatih di Taman Nasional Waikambas. Usianya sudah 43 tahun. Ya, bisa dibilang dia adalah ibu dari gajah-gajah yang ada di Waikambas ini. Selain dapat melihat gajah di habitatnya, di sini juga tersedia rumah sakit gajah loh teman. Sama dengan rumah sakit pada umumnya. Tapi rumah sakit ini hanya khusus gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas. Nah, kebetulan nih teman, kali ini ada Arni, gajah dewasa yang akan dicek kesehatannya. Semoga kamu sehat-sehat saja ya sob. Sepertinya Arni baik-baik saja ya teman. Tidak hanya cek kesehatan, Arni juga harus ditimbang untuk mengetahui perkembangan berat tubuhnya tuh. Karena belum ada alat timbang digital untuk gajah, kali ini dokter dan tim akan melakukannya secara manual. Caranya mudah teman, kita ukur dulu tinggi bahunya ya. Berapa tinggi bahunya Pak? 217 cm Bu. Langkah selanjutnya adalah mengukur lingkar dadanya. Ayo paman, tolong dibantu ya. Jadi Tan, setelah kita melakukan pengukuran ke gajah Arni dari lingkar dada dan tinggi bahu, kita dapat hasil 1905 kg atau mendekati 2 ton ya, lumayan besar. Jadi secara keseluruhan kondisi gajah Arni cukup bagus. Awas paman,
Gajah, cepat lari! Jangan seperti itu. Tenang aja. Saya akan datang. Tenang. Kalau terjadi ada satwa gajah yang Bapak sendiri pulang dari Ngarit, ketemulah kawasan rombongan gajah atau gajah, salah satu gajah, Bapak jangan panik. Tuh teman, kalau ketemu gajah, jangan panik dulu ya. Kalian cukup tenang dan perlahan mundur saja. Kalau ternyata gajahnya masih sangat agresif, kalian bisa langsung lapor ke petugas pengamanan terdekat, supaya gajah liarnya bisa segera diamankan. Wadaw, banyak bener sapinya. Kalian tersesat, Sob. Kok bisa-bisanya kalian di hutan sawit begini? Tapi kok nyasar rame-rame? Sebentar, Otan inget-inget dulu deh. Walah, ini kan sapi sawit asal Lampung. Iya, Otan ingat. Mereka sapi yang sengaja diternak liarkan di hutan sawit, teman. Jadi mereka nggak punya kandang. Setiap hari mereka akan berkeliling hutan sawit untuk mencari makan, minum, dan juga beristirahat. Jenis sapi yang ada di sini adalah sapi Bali. Tubuhnya memang tidak terlalu besar dan memiliki warna kulit kecoklatan. Tapi karena diternak liarkan, mereka sangat sensitif dan juga agresif tuh. Apalagi sama orang asing. Terbukti, untuk mengambil gambar mereka dari dekat saja sangat sulit. Bergerak sedikit saja mereka langsung kabur tuh. Itulah Sob, mau masuk TV loh ini. Jangan sombong-sombong lah. Nah. Kenapa giliran sama paman itu kamu bisa anteng, Sob? Walah, ternyata paman itu yang biasa menggembala kalian toh. Pantes aja kalian bisa setenang itu. Sama dengan hewan ternak lainnya, sapi di sini juga hanya bisa didekati pemilik maupun orang yang bertugas menggembalanya. Ya, meskipun mereka tidak dirawat di dalam kandang, tapi ingatan mereka emang gak bisa diragukan lagi ya. Wah, ternyata panggilan untuk sapinya beda-beda ya teman. Dan ketika dipanggil pun mereka langsung diam tuh. Lucu banget ya. Sayangnya ketika tim si Otan mencoba mendekat, tetap saja mereka langsung kabur. Ada yang unik dalam transaksi jual beli sapi di Lampung Tengah. Ketika sedang ada permintaan sapi, biasanya para peternak akan membawa beberapa sapi terbaiknya untuk pulang dan diikat di dekat rumahnya. Hal ini bertujuan agar si pembeli bisa melihat sapinya dari dekat. Ya, meskipun sudah diikat, tapi tetap saja mereka sulit untuk kita pegang ya. Tuh lihat, mereka langsung resah dan gelisah.